Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan kami dari tim tugas akhir Teknik Elektro Universitas Penegoro. Di sini akan menjelaskan terkait proyek tugas akhir kami yang memiliki judul otomatisasi pengaduk susu pada pembuatan keju mozzarella dengan integrasi kontrol temperatur dan penerapan VFD dalam meningkatkan kualitas dari keju. Kenalkan, saya Muhammad Sultan Kasyawi di Sono Putra dengan NIM 21060122130065 dengan judul Rancang Bangun Sistem Penggerak Mesin Pengaduk Keju Mozzarella dengan motor induksi 3 fasa berbasis variabel frekuensi drive. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahman Putra dengan NIM 210012140121 dengan judul video Rancang Bangun Sistem Kontrol Suhu dan Prediksi Waktu Inkubasi Dadi berbasis logika fuzzy pada mesin pengaduk susu keju mozzarella. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha dengan NIM 21060122140126 dengan judul individu adalah Rancang Bangun Otomatisasi berbasis PLC dan AMI dengan integrasi IoT. Proses penelitian tugas akhir ini, kami bekerja sama dengan mitra UMKM pengolahan susu di Desa Banyuanyar yang berlokasi di Dusun Wangan, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sebagai salah satu produsen olahan susu. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, proses pembuatan keju mozzarella masih dilakukan secara semi-manual. Operator harus mengatur besar kecil api kompor secara manual agar suhu tetap berada pada rentang pasteurisasi yang diinginkan, serta pengecekan suhu berkala menggunakan termometer raksa. Selain itu, proses pengadukan juga masih menggunakan motor dengan putaran tetap, sehingga kurang fleksibel terhadap karakteristik proses. Permasalahan lain adalah belum adanya sistem yang mampu memperkirakan waktu inkubasi dadi secara otomatis. Akibatnya, operator masih mengandalkan pengalaman sehingga kualitas dadi yang dihasilkan seringkali tidak konsisten. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, kami merancang sistem otomasi yang mampu mengendalikan temperatur, mengatur pengadukan, serta memberikan prediksi waktu inkubasi dadi secara otomatis. Sistem penggerak mesin pengaduk keju mozzarella mengintegrasikan VFD sebagai pengendali motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan transmisi V-bed, gear reducer rasio 1:50 dan rantai untuk menggerakkan agitator. VFD dapat dikendalikan secara manual ataupun oleh ESP32 melalui komunikasi Modbus RTU berbasis RS485. Kemudian pengujian pertama dilakukan pada kecepatan pemutar agitator. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa putaran aktual telah sesuai dengan nilai target pada setiap tahapan proses, yaitu sekitar 15 rpm, 18 rpm, dan 22 rpm. Kemudian dilakukan pengujian parameter kerja VFD yang meliputi frekuensi keluaran, tegangan arus, dan tegangan DC bus. Hasil pengukuran menunjukkan seluruh parameter berubah sesuai frekuensi operasi dan tetap berada dalam kondisi yang stabil selama sistem bekerja. Kemudian pengujian temperatur juga dilakukan untuk mengevaluasi keandalan sistem. Hasilnya menunjukkan suhu maksimum motor mencapai sekitar 55 derajat Celcius, sedangkan temperatur VFD berada pada kisaran 24 hingga 33 derajat Celcius, sehingga masih berada dalam batas operasi yang aman. Selain itu, hasil pembacaan data melalui komunikasi RS485 juga menunjukkan nilai frekuensi, tegangan keluaran, arus, dan tegangan DC bus yang diterima oleh ESP32 memiliki kesesuaian dengan nilai yang ditampilkan pada panel VFD. Pada perancangan ini terdapat dua sistem berbasis logika fuzzy, yaitu kontrol suhu dan prediksi waktu inkubasi dadi. Sistem pertama berfungsi untuk mengendalikan temperatur selama proses pasteurisasi dan koagulasi dengan menggunakan sensor suhu yaitu RTDPT100, sedangkan aktuatornya berupa motor servo yang mengatur besar kecilnya bukaan needle valve LPG sehingga intensitas nyala api dapat dikendalikan secara otomatis. Pada pengendali suhu, algoritma fuzzy menggunakan dua variabel masukan yaitu error dan delta error dengan 5 membership function. Kedua parameter tersebut diproses menggunakan metode fuzzy Sugeno untuk menghasilkan keluaran berupa sudut putaran servo. Nilai sudut ini akan dikonversi menjadi sinyal PWM dan dikirimkan ke motor servo sehingga suhu dapat mencapai serta mempertahankan nilai referensi. Diagram Alessandro System menunjukkan bahwa proses diawali dengan preheating, kemudian setelah suhu mendekati set point, kontrol fuzzy mulai aktif hingga temperatur berada pada kondisi yang stabil. Sistem kedua adalah prediksi waktu inkubasi dadi yang dijalankan saat proses koagulasi dimulai. Sistem ini memiliki dua masukan yaitu suhu aktual susu dan konsentrasi rennet yang dihitung dari jumlah rennet terhadap volume susu. Berdasarkan kedua parameter tersebut, fuzzy menghasilkan estimasi waktu inkubasi yang digunakan sebagai timer proses. Setelah waktu habis, sistem akan mengirimkan status ke PLC untuk mengaktifkan alarm dan memberikan notifikasi pada HMI bahwa proses inkubasi telah selesai. Mode otomatis dirancang untuk operasi dengan presisi suhu tinggi dan kecepatan putaran yang bervariasi. Sebelum memulai, operator memasukkan jumlah susu dan rennet sebagai input perhitungan waktu inkubasi, lalu putar selektor ke auto dan tekan start untuk memulai operasi. Step pertama adalah pasteurisasi heating. Motor menyala di 33 Hz, set point suhu diatur ke 63 derajat Celcius, solenoid valve terbuka otomatis dan HMI memberikan notifikasi kepada operator untuk menyalakan kompor. Di sini terlihat juga bahwasanya monitoring real time sudah berjalan. Setelah suhu tercapai, sistem masuk ke pasteurisasi holding selama 30 menit untuk membunuh bakteri. Begitu holding selesai, sistem beralih ke cooling down dengan set point turun ke 36 derajat Celcius. Saat suhu mencapai 36 derajat Celcius, sistem masuk ke pengasaman ditandai dengan buzzer berbunyi dan HMI meminta operator memasukkan asam sitrat untuk menurunkan pH susu. Setelah operator menekan start yang akan mengubah frekuensi menjadi 40 Hz, sistem juga beralih
berlanjut ke koagulasi, di mana buzzer berbunyi dan HMI meminta operator untuk memasukkan renet sebagai koagulan pemicu penggumpalan. Setelah start ditekan, motor berputar di 27 Hz selama 1 menit. Kemudian sistem otomatis masuk ke inkubasi, di mana semua aktuator dinonaktifkan dan timer ESP32 berjalan berdasarkan input susu dan renet di awal. Ketika timer habis, ESP32 memberikan sinyal ke PLC dan sistem masuk ke stage selesai, ditandai dengan buzzer berbunyi dan notifikasi di HMI.